Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama dulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabil dan Muhtadin yang masih membicarakan tentang kitabus shaum atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Salawat serta salam semoga dilimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, para zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat etika dengan niat nawaitu an-ma'atakifa bi'atal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beretikat di dalam masjid ini sunat atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Kalau seorang melihat bulan sendirian sedangkan saksinya tidak diterima oleh qadhi, maka wajib baginya sendiri berpuasa. Dan kalau puasanya dibatalkan dengan bersenggama, maka wajiblah membayar kafarat. Kafarat senggama seperti yang diterangkan di atas sama seperti kafarat zihar, ialah dengan memerdekakan seorang budak muslim yang tidak cacat yang menyebabkan tidak dapat bekerja dan berwudu karena tujuan memerdekakannya. Karena tujuan memerdekakannya adalah untuk menyempurnakan dirinya agar dia dapat mengerjakan semua pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang yang merdeka. Ini yang pertama, ibaratnya orang yang senggama tadi, yang senggama di siang hari bulan Ramadan, atau zihar. Kafaratnya zihar ini artinya kita menyamakan istri kita dengan orang yang haram kita nikahi. Itu zihar kan? Entah misalnya ibu kita atau anak kita, ya kan? Bini kita tuh kita sama kita serupakan. Contohnya misalnya ucapan menyerah, lumayan bungasnya ikannya kayak adikku, ya itulah. Atau kayak mirip kayak mamaku, ya. Wah, dia itu zihar. Kada boleh kita
Kalau sudah terucap itu, kata boleh lagi dikerubuti, ya kan? Karena itu zihar, lalu bayar kafarat dulu. Atau tadi senggama pada bulan puasa siang hari, tagawi misalnya, nah itu bayar kifaratnya yang pertama dari memerdekakan seorang budak yang muslim yang tidak cacat. Nah itu yang pertama. Karena itu tidaklah memadai budak yang sangat tua atau budak yang gila atau budak yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Budak yang terpotong jari kelingking, jari manis, ibu jari telunjuk tengah, seruas ibu jari, dua ruas jari tengah, dua ruas telunjuk, dan jari-jari yang terlipat yang tidak dapat diluruskan sama sekali dengan jari yang terpotong. Memadai budak yang terpotong semua jari kaki atau yang hanya terpotong kelingking atau jari manis sebelah tangan, dan yang terpotong semua jari di atas ruas jari selain dari jari jari. Dan memadai budak yang matanya sebelah budak namun matanya yang sebelah dapat melihat dengan jelas sehingga tidak mengganggu ia melaksanakan pekerjaannya. Dan memadai budak yang tuli dan hilang indera penciumannya. Memadai budak yang terpotong kedua daun telinganya dan terpotong hidungnya. Budak yang bongkok, yang menderita penyakit sopak, yang tidak mempunyai zakat, yang tidak mempunyai lidah, dan yang tidak mempunyai keterampilan. Pendeknya sopak. Kafarat yang pertama, zihar atau senggama tadi, memerdekakan seorang budak yang pertama. Kalau tidak mampu memerdekakan budak pada waktu membayar kafarat, umpamanya tidak diperolehnya budak yang dapat dijadikan kafarat, atau ada tetapi diperlukan untuk dijadikan pelayan yang layak, atau harga budak itu diperlukan untuk biaya hidupnya dan keluarganya seperti untuk pakaian, makanan, dan sewa tempat tinggal dalam masa setahun, maka wajib baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah ini kafarat yang kedua. Baik tadi zihar atau apa bersenggama di setengah bulan Ramadan. Yang kedua alternatifnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan ada selang-seling, ya kan? Sehari ada selang-seling, hitung puasa ulang puasa dari 1 sampai 60 hari. Nah ini kafarat yang kedua. Yang harinya diperhitungkan menurut kalender peredaran bulan. Kalau bulan pertama kurang dari 30 hari, maka hendaklah dicukupkan bilangan bulan kedua 30 hari. Maka kalau ada sehari dalam puasa 2 bulan kata, maka batallah puasa seluruhnya, sekalipun batalnya karena uzur, umpamanya sakit. Dalam perjalanan, jadi kata kawan 2 bulan itu kata kawan lalu batal sehari itu kada bisa, harus 2 bulan berturut-turut. Walaupun karena sakit kada bisa, walaupun karena di perjalanan kada bisa, jangan harus 2 bulan berturut-turut. Menyusui anak misalnya dan lupa berniat, maka wajib memulai lagi puasa yang 2 bulan berturut-turut tadi. Tetapi tidak terputus hukum berturut-turut kalau berbuka karena haid, nifas, gila, pingsan yang masanya tidak lebih dari 1 hari. Karena semua itu menyebabkan puasanya tidak sah dan lagi terjadinya bukan karena keinginannya sendiri. Nah, kata
kecuali tadi lah ujurnya tadi memang misalnya haid ya, atau nifas atau gila itu kan kadang-kadang semua. Kemudian kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut karena sangat tua atau karena sakit, membayar 2 bulan lamanya ya kan, pada awal misalnya sakit atau takut penyakitnya akan bertambah atau karena tidak dapat menahan syahwatnya, maka wajib baginya memberikan makanan kepada 60 orang miskin atau fakir ya, 60 orang miskin atau fakir yang dianggap berhak menerima zakat. Ini antara yang ketiga ya kan, kadang budak yang dapat dimerdekakan atau puasa pada kewajiban. Yang alternatif ketiga memberi makan fakir miskin 60 orang ya, 60 orang. Setiap orang diberikan makanan atau mud yang terdiri dari jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Nah, jadi seorangnya 1 mud ya. Dan boleh juga memberikan semuanya yang 60 mud tadi kepada fakir miskin. Umpamanya katanya kepada fakir miskin, ambillah 60 mud ini dan diniatkan sebagai kafarat. Kalau misalnya nanti kalau jalan di situ orang fakir miskinnya sugih barataan, ada saya komandan fakir, buyung jangan sini jangan 60 nanti. Sholat. Tidak boleh memberikan setengah mud kepada seorang fakir miskin. Tidak boleh ya. Kalau kamu yang 60 mud tadi dibagi orang 120 setengah serong tidak bisa. Harus minimal 1 mud. Dan kalau diberikan yang 60 mud kepada 120 orang miskin dengan sekaligus, maka tidaklah dihitung semuanya, tetapi hanya dihitung 30 mud saja. Nah, begini kan? Setengah-setengah itu kalau bisa. Karena itu hendaklah ditambah lagi 30 mud dan diberikan kepada 60 orang. Dan boleh diambil yang 30 mud yang sisa dari 60 orang yang sudah serahkannya kalau katanya ada pada saat menyerahkan kepada fakir miskin bahwa inilah kafaratku, artinya ini kafaratku. Dan kalau kata pemilik kafarat tadi seperti itu, maka tidaklah boleh ia mengambilnya dan boleh memberikan 2 mud kepada seorang fakir miskin untuk 2 kafarat. Boleh memberikan 1 mud kepada seorang fakir miskin lalu dibeli kembali oleh pihak pemilik kafarat tadi, kemudian diberikan lagi kepada seorang yang lain dan dibelinya lagi dan diberikannya lagi kepada orang yang lain seterusnya sampai cukup jumlah 60 orang. Bisa kita jalan dulu samut tukari ya kan, ambil lagi dulu balik kalian suatu tukari pulang pada dari mana misalnya kan saya sedang dikitannya itu karya terus dulu tukari ambil lagi dulu kalian tukari lagi ambil lagi dulu kalian tukari lagi ambil lagi ada bapak. Tetapi cara yang seperti ini makruh ya, karena mirip dengan orang yang menarik kembali sedekahnya, makruhnya. Tidak boleh orang yang fakir dari memberikan kafarannya kepada anak istrinya karena ia berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka yang dikiaskan dengan membayar zakat. Jadi yang diberikan kepada anak istri ya, atau orang yang menjadi tanggungan. Dari uraian yang terdahulu dapat dipahami bahwa kafarah senggama dalam puasa wajib dengan berurutan. Tidak boleh dipindah dan memerdekakan budak menjadi puasa terkecuali kalau memang tidak mampu memerdekakan budak. Jadi urutannya kayak dulu, amun yang ada kawan memerdekakan budak hanya puasa. Ada kawan jual puasa, jadi hanya memberi makan fakir miskin, kada yang salah jual minggu ada ya.
usahakan dulu yang pertama, ya kan, kawan juga, nah, kedua, ada yang ketiga. Dan juga tidak boleh memindahkan puasa menjadi memberi makanan kepada fakir miskin kecuali memang tidak mampu berpuasa. Dan kalau juga tidak mampu melaksanakan yang 3 macam tadi, maka menjadi hutangnya menurut urutannya. Jangan menjadi hutangnya menurut urutannya. Dan kalau mampu mengerjakannya, maka dikerjakan sesuai dengan urutannya. Dan dari hadis yang menerangkan tentang kafarah senggama pada bulan Ramadan ini ialah hadis yang berbunyi, ya Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halantu wa halantu wa qala ma wa ma halakaka wa qala mati fi Ramadan qala hal tanju ma ta'ti raqabatan qala la fahal tastajarta summa syahraini mutatabi'aini qala la fa tajidu ma tu'timu sittina miskinan qala la. Summa jalasa ya'ti rajulun ila Nabi sallallahu bi farqin fi tamrun faqala tasaddaq bi hadza faqala alayya afqaru minna ya Rasulullah ma baina la bisiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat Arya buru summa qala inhu adlaka. Artinya pada suatu peristiwa datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW berkata, aku binasa ya Rasulullah. Ya, Rasulullah bertanya, apa yang membinasakan kamu? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, binasa ulun. Ujar Nabi, apa yang membinasakan kamu? Ya kan? Binasa ulun. Apa yang membinasakan kamu? Ujar Nabi. Nah, lalu bagaimana ulun lima bersenggama dengan bini ulun kepada bulan puasa, ya kan? Rasulullah bertanya, apakah kamu mempunyai budak yang akan kau merdekakan? Katanya tidak ada. Ada usia kita merdekakan? Ada. Ya. Kemudian, apakah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sanggup kau kan puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Ujarnya kan sanggup juga, ya kan? Yang sebulan itu gitu, untuk menolong, jadi kan apa? Kedua. Sebulan aja kita sanggup ini apalagi 2. Nah lalu ada Islam, apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, orang miskin? Katanya tidak juga, ya kan? Mampu lah kita memberi makan 60 miskin? Ada mampu juga. Kemudian Rasulullah duduk, maka lalu orang itu membawa sebakul kurma. Ada orang yang membawa sebakul kurma, lalu Nabi berkata kepadanya, sedekahkanlah kurma ini. Misalnya ada orang memberi Nabi kurma, jangan sabakul. Lalu ujar Nabi, nah ambil kurma ini sedekahkan kepada di kampung-kampung siapa yang fakir miskin, sedekahkan. Katanya, apakah saya sedekahkan sedang kami adalah yang paling miskin? Ya kan? Di kampung ulun itu ya Rasul ada yang paling miskin ulun dan paling miskin kayak apa ke saya? Sudah miskin lah wahai pulang. Demi Allah tidak ada orang yang tinggal di antara 2 gunung Madinah ini ada suatu keluarga yang lebih berhajat kepada kurma ini selain dari kami, ya kan? Ulun paling miskin sudah di daerah sini ke daerah yang lain. Nah lalu kan Nabi sampai Nabi tertawa, ya kan? Tertawa sehingga kelihatan giginya. Kemudian kan Nabi pergilah dan bawalah ini berikanlah kepada keluarga. Nah, bawa dia kasih di kampung sama sahabat bisa dimakan bisa sarumahan aja. Yang kurma sabakul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nah barangkali sampai di sini yang ada perlu sampaikan karena berikutnya ada sosialisasi masalah kanker, ya. Nanti kita dengarkan apa-apa yang menyebabkan penyakit kanker itu, apa-apa yang perlu kita jauhi tentang makanan atau minuman.